Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifa. Di video kali ini aku mau membahas seputar penentuan kelulusan akhir CPNS 2024 dan juga menjawab beberapa pertanyaan lainnya seputar optimalisasi formasi kosong dan juga persiapan pemberkasan. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi mulai hari ini tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025 adalah masa pengumuman hasil CPNS 2024. Aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus CPNS 2024 ini. Bagi yang sudah keluar nilai integrasinya atau yang sudah optimis karena sudah melakukan penghitungan secara manual sambil menunggu pengumuman resmi dari instansi masing-masing. Buat teman-teman yang belum tahu caranya untuk cek hasil integrasi dari instansi masing-masing, yakni yang pertama teman-teman bisa ceknya melalui web SSC ASN. Teman-teman bisa login, nanti kalian bisa scroll ke bawah terkait dengan pengumuman hasil integrasi SKD dan juga SKB CPNS ini. Lalu teman-teman juga bisa mengecek rinciannya melalui website instansi masing-masing. Di sana nanti ada pengumuman sekaligus lampiran siapa saja yang berhak lolos ke tahap pemberkasan. Nah, kali ini kita akan fokus kepada pengolahan nilai akhir. Jadi aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar videoku sebelumnya. Kalau kalian belum nonton videoku sebelumnya, kalian bisa langsung kunjungi profil YouTube aku, lalu buka video yang sebelum ini ya. Di sana ada beberapa pertanyaan. Sudah aku jawab beberapa di sana, tapi ada beberapa yang menurutku perlu penjelasan lebih, jadi aku buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar. Oke, langsung aja dari pertanyaan pertama. Bagaimana kalau akumulasi nilai SKD dan SKB sama nilainya? Jadi terkait dengan pengolahan nilai akhir ini, jika terdapat kesamaan, nah ini sudah ada ketentuannya. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada yang pertama, nilai kumulatif SKD tertinggi. Kalau nilai akhirnya atau nilai hasil integrasinya itu nantinya sama, maka nanti akan diambil yang pertama dari nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Lalu jika masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari tes karakteristik pribadi atau TKP, lalu tes intelijensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi. Akan ditentukan seperti itu secara berurutan ya, mulai dari TKP, TIU, baru TWK. Nah, kalau masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi. Bagi lulusan diploma, sarjana, magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, berdasarkan nilai rata-rata tertinggi yang tertulis di ijazah. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi ada 4 penentuannya ya. Yang pertama, kalau masih sama, akan diurutkan berdasarkan nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Baru kalau masih sama, akan diambilkan dari nilai TKP dulu, baru TIU dulu, setelah itu baru TWK. Kalau masih sama, benar-benar masih sama ini, tapi biasanya ini sudah jarang terjadi ya kesamaan ini ya. Tapi kalau misalnya ada, ini sudah ada aturannya. Baru nanti dilihat dari IPK-nya yang tertinggi. Jika IPK-nya nanti masih sama, maka akan ditentukan dari umurnya atau usia pelamar yang tertinggi. Selanjutnya, Kak, kalau nilai A 70,02 sama nilai B 70,98, apakah ini akan dibulatkan dan termasuk nilainya sama? Mohon penjelasannya. Jadi ketika nanti pengolahan nilai akhir ini yang tercantum di integrasi nilai ini adalah 3 digit angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya masih berbeda, tidak sama, nah itu tidak akan dibulatkan ya teman-teman ya. Nanti akan tetap kalau 70 ya 70,020 misalnya dan 70,980. Nah, ini yang berhak lolos atau berhak diangkat menjadi CPNS mendapatkan nilai tertinggi yakni yang
nilainya 70,98 itu. Jadi tidak dibulatkan sama-sama 70 gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah IPK dapat poin juga, Kak? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa IPK ini tidak ada poinnya, tapi bisa menjadi penentuan kelulusan. Jika yang pertama nilai akhirnya sama, lalu nilai SKD-nya juga sama, termasuk juga nilai TWK, TIU, TKP itu masih sama, maka nantinya akan diambil dari nilai IPK yang tertinggi gitu. Jadi tidak ada poinnya, tapi bisa menjadi penentu kelulusan jika dua faktor sebelumnya itu masih sama. Begitu ya. Selanjutnya, kalau tidak lulus SKD formasi cuma satu, tidak ada pendaftar lain, tidak ada orang di instansi lain yang sesuai profesi tersebut, maka SKB formasi itu pun kosong. Juga tidak ada yang isi. Apakah situasi ini dikosongkan atau tetap yang tidak lulus satu orang itu diterima, Kak? Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika ketika SKD itu sudah lanjut ke SKB, maka tidak bisa dioptimalisasi. Gitu. Jadi sudah gugur, akan dikosongkan. Nah, kalau misalnya ada pendaftar di formasi lain yang kualifikasi pendidikan dan jabatannya itu sama, maka akan diambilkan atau dioptimalisasikan dari formasi yang lainnya tersebut itu tadi. Itu. Nah, kalau memang benar-benar tidak ada, tidak bisa dilakukan optimalisasi, ya akan dikosongkan. Optimalisasi ini bukan dari peserta SKD yang sudah gagal itu tadi. Biasanya diambil dari yang sudah lanjut SKB, sudah lulus tahap akhir. Tahap akhirnya kan SKB. Nah, gagal di SKB itu atau tidak diangkat menjadi CPNS karena peringkat 2. Nah, peringkat 2 ini bisa dilakukan optimalisasi atau mengisi kekosongan formasi ini. Tapi kalau sudah gagal di SKD, ketika SKD itu sudah gagal, maka tidak bisa mengisi formasi kosong dan formasi itu akan dikosongkan untuk penerimaan CPNS selanjutnya. Selanjutnya, misal optimalisasi antar kanwil, contoh formasi penghulu Kemenak Jateng ke penghulu Kemenak Jabar, apakah bisa? Secara aturan ini bisa ya teman-teman ya, karena formasinya sama-sama penghulu Kemenak Jateng. Dan biasanya ini kualifikasi pendidikan itu juga sama, secara aturan bisa. Cuman instansi itu biasanya tetap mempertimbangkan lokasi pelamar. Kalau misalnya sudah berbeda provinsi, ini tergantung instansi apakah tetap dilakukan optimalisasi atau tidak. Karena nanti konsekuensinya pelamar yang melamar di Kemenak Jateng itu kira-kira mau nggak mengisi di Jabar. Nah, ataukah malah jadi bumerang buat yang lolos itu tadi. Pengalaman yang dulu-dulu biasanya tidak dilakukan optimalisasi ya. Mungkin ada beberapa yang dilakukan optimalisasi, tapi kalau sudah berbeda provinsi, apalagi provinsinya sudah lumayan jauh, ini masih tetanggaan ya. Kalau formasinya itu atau provinsinya itu berbeda jauh, nah ini biasanya tidak dilakukan optimalisasi, akan dikosongkan saja karena sudah beda kanreknya. Selanjutnya, formasi kosong yang dioptimalisasi berlaku di kementerian juga tidak. Aturan optimalisasi formasi ini berlaku di semua instansi ya teman-teman ya. Entah itu kementerian atau misalnya badan milik negara, komisi, dan sebagainya. Termasuk juga Pemda, pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat 1 yaitu provinsi atau pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Nah, ini optimalisasi ini berlaku ke semuanya. Cuman seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kementerian itu ada yang sepenuhnya melakukan optimalisasi, ada juga yang tidak biasanya. Kalau kita lihat dari pengalaman CPNS selanjutnya. Hanya saja karena ini kan beda tahun ya, mungkin beda kebijakan kita juga nggak tahu. Ini hanya gambaran saja buat teman-teman ya. Selanjutnya, halo Bang, kira-kira PPK yang lulus CPNS apakah harus ikut pemberkasan ulang untuk penetapan NIP atau langsung dialihkan saja dari PPPK menjadi CPNS tanpa harus pemberkasan ulang? Terkait dengan NIP, ini NIP-nya CPNS dan NIP-nya P3K, ini kalau tidak salah kan berbeda ya. Terus berkas-berkasnya juga tentu ada yang berbeda. Apalagi yang harus diisi di daftar riwayat hidup SSCSN itu ada yang berbeda. Dan ini termasuk yang baru ya. Saya pribadi belum pernah mengalami atau pengalaman teman-teman juga saya belum tahu.
karena ini masih baru yang dari P3K lalu bisa daftar CPNS ini. Nah, kalau secara logika ini harus tetap melakukan pemberkasan ulang. Nah, ini kita hanya memperkirakan saja secara logika ya, karena hal ini masih baru. Jadi belum bisa menjawab secara pasti terkait dengan hal ini. Mungkin tidak perlu kalau misalnya sudah sama-sama satu lokasi, satu instansi, dan lain sebagainya. Tapi tetap kalau misalnya pengisian DRH di website itu biasanya tetap harus dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, bagusnya resign di tempat kerja lama? Waktu di fase mana ya Bang? Soalnya harus tunggu sebulan kalau mau resign di kantor. Ini relatif tergantung teman-teman. Kalau misalnya dengan resign itu nantinya teman-teman tidak terpengaruh berkaitan dengan dana yang teman-teman butuhkan, ada dana simpanan, ya kalau misalnya sudah pengumuman hasil SKB ini, ya langsung aja mengajukan resign. Karena nantinya sebulan setelah ini kan sudah pengusulan NIP. Nah, setelah pengusulan NIP itu tidak lama setelah itu akan ada pelantikan menjadi CPNS. Dan setelah itu baru akan diterbitkan SPMT dan teman-teman sudah masuk kerja. Jadi ya teman-teman kalau misalnya sudah pasti sudah diumumkan sekarang ini lolos menjadi CPNS, maka teman-teman bisa resign setelah pengumuman ini. Gitu ya. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri. Ya, kalau misalnya dikira-kira sebulan waktunya untuk mengajukan resign, ya jangan sampai nanti ketika sudah pelantikan menjadi CPNS, teman-teman masih bekerja di tempat lama. Selanjutnya, izin tanya, Latsar itu setelah dilantik kah, Kak? Iya, betul. Latsar itu pelatihan dasar ya. Jadi teman-teman ini nantinya perlu mendapatkan sertifikat pelatihan dasar untuk nanti dilantik menjadi PNS seutuhnya. Jadi nanti setelah CPNS dilantik menjadi CPNS itu akan ada istilahnya apa ya, masa percobaan. Gajinya masih 80% itu selama 1 tahun. 1 tahun sebelum dilantik menjadi PNS itu teman-teman salah satunya yakni wajib mengikuti pelatihan dasar. Sertifikat Latsarnya itu nanti bisa digunakan atau menjadi syarat untuk nantinya dilantik menjadi PNS sepenuhnya gitu. Jadi Latsar ini setelah dilantik menjadi CPNS dan sebelum dilantik menjadi PNS. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya apakah ijazah SD, SMP, dan SMA wajib legalisir? Terima kasih. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya teman-teman itu dimintanya itu adalah file atau scan dokumen ijazah SD, SMP, SMA. Nah, itu pada umumnya yang diminta itu adalah file asli yang di-scan. Kecuali kalau yang diminta itu berkas fisik. Kalau scan itu jangan scan yang legalisirnya, tapi scan asli. Tapi kalau yang diminta itu legalisirnya atau file berkas fisik, tentunya kan bukan yang asli, tapi fotokopi. Nah, instansi ini biasanya punya ketentuannya masing-masing. Rata-rata meminta filenya ini, berkasnya ini dalam bentuk hard copy dan legalisir. Fotokopi legalisir gitu ya. Mulai dari ijazah SD, SMP, dan SMA. Lalu juga kalau misalnya formasinya untuk S1 ya juga S1-nya itu harus legalisir gitu. Cuma ini teman-teman nggak usah buru-buru ya. Simak ketentuan atau aturan dari formasi atau instansi teman-teman secara lengkap. Simak aturannya secara lengkap, apakah yang diminta ijazahnya itu legalisir atau tidak. Kalau misalnya tidak usah ya, tidak usah repot-repot legalisir. Tapi kalau teman-teman sudah menyiapkan legalisir ijazah mulai dari SD sampai dengan S1, itu malah bagus. Gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya, pelamar disabilitas lulus SKB peringkat 2. Tapi nilai SKD-nya tidak memenuhi ambang batas passing grade umum. Apakah dapat mengisi kekosongan formasi tersebut? Nah, di sini berarti ada kekosongan di formasi umum. Tapi ada formasi lainnya, formasi pelamar disabilitas yang peringkat 2 SKB. Berarti ini gagal kan ya? Gagal di formasinya. Apakah bisa mengisi formasi umum? Di sini dijelaskan bahwa bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi kebutuhan sama serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat
terbaik. Di sini ada ketentuannya harus lulus atau memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi ambang batas passing grade umum, maka ini tidak bisa dilakukan optimalisasi. Walaupun secara kualifikasi pendidikan, jabatan itu juga sama. Oke, mungkin cukup itu saja video dari aku. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya atau mau sharing pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar. Atau teman-teman yang pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB-nya sudah keluar, teman-teman bisa berbagi atau bisa tulis di kolom komentar kesan pesannya selama menjalani proses seleksi CPNS 2024 ini. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan share ke teman-teman yang juga lagi persiapan CPNS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus buat persiapannya dan good luck buat kalian semuanya. See you.